moments later. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik, di sini perkenalkan dulu, nama saya Sofia Anggilutfianti. Saya berasal dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, di sini nama kakaknya siapa? Boleh diperkenalkan? Nama saya Widya Gudamayanti, biasa dipanggil Anggun. Baik. Sebelumnya saya akan menanyakan satu hal kepada kakaknya tentang apa sih penyebab terjadinya KDRT dan dampak buat korban itu apa, terutama pada anak. Terutama pada anak itu biasanya mengalami trauma, seperti anak yang menyaksikan kekerasan atau menjadi korban KDRT seringkali mengalami kecemasan, ketakutan, dan depresi. Perasaan tidak aman di rumah dapat mengganggu perkembangan emosional anak. Terus sehingga resiko kepada kesehatan mental anak yang menjadi saksi atau korban KDRT berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan lain-lain. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya, dan sebelumnya saya terima kasih banyak udah mengganggu kakaknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Azara Bayhaqi dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya bertemu dengan Ibu Afo sebagai penyuluh agama Islam di kantor urusan agama di Kecamatan Senen. Dan beliau ini sebagai pengurus MUI Jakarta bidang perempuan, remaja, dan keluarga. Ibu, di sini saya ingin menanyakan pendapat Ibu tentang banyaknya KDRT yang terjadi di Indonesia sekaligus dampak pada korban, terutama pada anak. Baik. Selamat datang Mbak Divani di KUA, gitu ya. Seru juga bicara tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, banyak sekali yang terjadi di Indonesia, dan akhir dari KDRT ini banyak juga perceraian. Makanya per hari perceraian di Indonesia itu cukup tinggi. Ada 4-10 rumah tangga yang bercerai. Begitu, walaupun temanya macam-macam. Dan sekarang ketika Mbak Diva bertanya tentang KDRT, banyak sebab yang terjadi di rumah tangga itu, alasan-alasan sampai terjadi KDRT. Yang pertama sekali ini perselingkuhan. Dan itu perceraian yang sekarang alasan perceraian tertinggi akibat perselingkuhan. Gitu ya. Dan dari perselingkuhan bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Tapi terbiasa kalau perselingkuhan itu yang terjadi karena perempuan yang berselingkuh, begitu laki-laki ini bisa untuk KDRT. Tapi kalau perempuan jarang. Perselingkuhan yang dilakukan laki-laki, perempuan paling manis ya, nggak KDRT. Kan begitu, itu untuk satu segmen. Nah, yang keduanya, akibat yang terjadi itu biasanya kekuasaan tidak adil. Laki-laki itu di budaya Indonesia secara umum itu seringkali dianggap lebih tinggi kedudukannya dari perempuan. Begitu. Padahal secara agama gitu ya, untuk pembagian tugas itu kan jelas, ketika laki-laki adalah kepala keluarga dan seorang istri atau perempuan ini kepala rumah tangga, maka yang terwujud harusnya adalah kerjasama yang baik. Tapi tidak demikian, karena tadi stereotip yang ada di Indonesia, laki-laki lebih merasa berkuasa daripada istri, maka itu juga yang menjadi korban KDRT terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu menyikapi permasalahan. Jadi perempuan seringkali ketika menyikapi permasalahan, dia lebih cenderung dengan rasa. Saya rasa, itu bahasa yang sering dikeluarkan oleh perempuan. Tapi kalau laki-laki kan saya pikir. Nah, ketika menyikapi permasalahan, laki-laki dengan pikirannya juga dengan kekuasaannya tadi, maka lebih cenderung menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Karena mereka berpikir satu-satunya cara agar orang itu kapok, orang itu jerah, ya dengan kekerasan.
jadi potong pangkas mereka gitu. Padahal Al-Quran itu jelas banget ketika ada masalah, ayo tanya dulu. Nggak bisa selesai, pisahkan tempat tidur. Nggak bisa selesai, panggil masing-masing utusan dari keluarga. Jadi nggak ada tuh namanya mukul gitu. Dan mereka tidak berpatokan kepada itu. Jadi lagi-lagi kekuasaan. Kemudian yang keempat, KDRT juga bisa ditimbulkan dari kecanduan alkohol. Laki-laki itu pernah nemuin laki-laki yang dia pakai sabu ya, pakai sabu. Dia masuk dan laki-lakinya akhirnya curhat ke ibu, konsultasi, katanya istrinya selingkuh. Padahal dia suka begini, gitu. Itu salah satu ciri gitu. Jadi, Bu, istri saya nggak benar. Oh ya, istrinya sebelum cerita. Jadi istri itu jam 2 buka pintu, karena terlambat buka pintu, itu dipukulin sama suaminya sampai lebam-lebam. Dia bicara ke ibu. Dan ternyata si suaminya sedang sakau dengan sabu-sabunya tadi. Tuh. Jadi ternyata kecanduan itu juga menyebabkan dari KDRT. Gangguan mental. Nah ini kalau Mbak Biva jalan-jalan ke puskesmas, sekarang kan puskesmas menerima ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah ini banyak yang rumah tangga itu ada orang-orang ODGJ tapi tidak terdeteksi. Karena beban masalah kehidupan yang berat membuat orang depresi, maka sebenarnya mereka itu punya gangguan mental. Tapi karena mereka menganggap hal biasa aja, mereka enggak berobat begitu ke puskesmas, sehingga tersembunyi kan ODGJ-nya. Dan orang ini ketika ada halusinasi begitu yang sifatnya harus pukul istri dan lainnya, maka mereka melakukan itu. Nah itu gangguan mental di beberapa rumah tangga, itu pun menyebabkan KDRT di dalam rumah tangga. Terakhir, ekonomi. Kenapa Ibu masukin ekonomi terakhir? Sebenarnya sudah sangat wajar dengan kondisi seperti ini, yang Indonesia sedang tidak baik-baik aja, gitu kan. Tapi kita harus belajar bagaimana menyikapi ekonomi ini. Jangan nyerah dengan ekonomi. Maka Ibu masukkan unsur ekonomi itu unsur terakhir dari penyebab KDRT. Itu ya. Nah, sampai sini gimana menurut Mbak Diva? Sudah cukup, Bu. Cukup ya? Berarti sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke, dampaknya bagi korban. Oke. Dampak bagi korban secara garis besar ada 2. Dampak psikis, ya, psikologinya. Kemudian dampak fisik. Ini dampak fisik dan psikologis tidak hanya terjadi pada korban, pelaku pun ada dampak itu. Walaupun agak kecil dibandingkan dengan korban. Karena dampak yang terjadi pada pelaku ada rasa penyesalan, iya, begitu. Lalu akhirnya dia ingin melarikan diri dari itu. Perkenalkan, nama saya Riana Sabrina dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya sama Bapak seputar tentang KDRT. Pertanyaannya yaitu apa sih penyebab utamanya dari KDRT itu? Dan pastikan di setiap KDRT itu pasti akan berdampak. Salah satu dampak untuk anaknya itu kira-kira menurut Bapak sendiri itu apa? Kalau penyebab utama ya kalau itu mesti merujuk pada hasil penelitian ya menurut saya ya. Tapi sejauh yang saya amati, itu biasanya faktornya pertama kondisi eksternal yang pengaruhi, misalnya soal kondisi ekonomi. Kemudian ada juga faktor memang secara psikologis yang bersangkutan yang melakukan kekerasan itu juga kemungkinan besar memang bagian dari yang pernah mengalami waktu kecilnya di keluarganya. Jadi dianggap itu sesuatu yang biasa gitu loh. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar ketika melakukan kekerasan baik yang sifatnya verbal maupun fisik gitu. Jadi kemungkinan besar sih pemicunya saya kira itu ya. Satu, kondisi ekonomi yang membuat mereka katakanlah stres, depresi sehingga di luar kendali. Yang kedua, soal kebentuk karakter karena pendidikan di keluarga dulunya, sehingga hal-hal kekerasan itu dianggap lumrah dan merasa itu sesuatu yang sifatnya privat, urusan rumah tangga sendiri gitu. Padahal kan
di dalam undang-undangnya sendiri itu kan bagian dari tindakan kriminal yang bisa dilaporkan dan ada kewajiban negara melindungi ya korban. Itu menurut saya. Berarti dampak untuk anaknya itu kira-kira gitu. Ya banyak dampaknya. Kalau yang sifatnya fisik saya kira kan tentu ada dampak fisik ya, entah itu di fisik maupun di mental. Nah kalau ini dibiarkan, kekhawatirannya anak-anak yang besar dalam keluarga seperti itu akan meniru, mengulangi, sehingga mata rantai kekerasannya terus berlanjut ya terus. Dan itu kan nggak baik ya buat perkembangan anak ke depannya gitu. Nanti yang ada dia bisa meniru orang tuanya, jadi nanti ketika dia berkeluarga kan Iya, akan melakukan hal ketika menemui masalah yang sama direspon dengan cara yang sama. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya Raden Aisyah dari Universitas Ibnu Khaldun. Ingin menanyakan nih Pak, menurut Bapak itu penyebab KDRT itu apa ya Pak? Terus dampak buat anak-anak itu gimana Pak? KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ya, itu sebetulnya tidak bagus. Yang penting itu orang berkeluarga itu bagaimana menjamin saling komunikasi antara suami dan istri. Suami dan istri misalkan, ini contoh ya, saya punya anak 2. Saya ngojek di sini sekitar 25 tahun. Nah, bagaimana saya mendidik anak istri supaya jadi istri yang baik, dan saya menjadi bapak yang baik kepada kedua anak saya ini. Oh, kalau misalnya ada anak yang terjadi KDRT nih Pak, dampak dari anak itu apa yang dirugikan buat anak? Mungkin saya juga belum pernah berbuat kasar sama istri sih, dari dulu sih. Bagaimanapun juga dia adalah pilihan saya yang bagaimana saya harus pertahankan sampai janji perkawinan ini saya pakai sampai sekarang gitu. Ya kayak bener Mbak, janji perkawinan ini jangan sampai dilupakan. Bener kan? Karena diucapkan di hadapan ratusan para saksi waktu itu kan. Ya. Kalau kita terjadi KDRT, misalkan bentak istri segala macam, mungkin anak masih kecil itu nggak ngerti, tapi hatinya mungkin masuk gitu. Ngerasain juga. Iya, ngerasain juga mungkin. Maaf, dengan Bapak siapa? Joko Tilodo. Iya nih. Oke. Ini saya dari kampus Ibnu Khaldun jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini mau nanya Ibu, gimana sih apa sih dampaknya sering terjadinya KDRT dan apa resikonya atau dampak yang akan dirasakan oleh anaknya, Bu? Ya karena kurang pengertian antara suami istri dalam rumah tangga ya. Nah, dampaknya yang ke anak akhirnya anak itu minder biasanya. Jadi merasa terkucilkan atau dia merasa bagaimana dengan orang tuanya gitu. Ya, jadi biasanya anaknya itu akan lebih ke fisiknya atau mentalnya, Bu? Mentalnya. Lebih ke mentalnya ya. Jadi biasanya untuk menghindari terjadinya KDRT itu kan gimana sih? Kan biasanya emang di rumah tangga itu pasti sering terjadi permasalahan. Jadi buat menghindari untuk memperkecil agar nggak terjadi deh KDRT tersebut. Ya pokoknya kita harus ngerti suami itu keadaan gimana, keadaan capek apa bagaimana. Kan sekarang rata-rata kan sekarang suami istri pada kerja, pada kerja. Jadi dua-dua juga emang harus ngerti. Ya yang satu dua-duanya pada capek biasanya pulang. Biasanya kan anak juga ngerasa rewel dengan orang tuanya karena pengen kasih sayang karena seharian ditinggal dengan orang tuanya. Harus itu. Jadi intinya biar nggak terjadi itu kita harus ada saling pengertian lah antara suami dan istri kan, biar anaknya juga merasa dapat kasih sayang dari orang tua. Nah, terima kasih Bu untuk waktunya. Mohon maaf udah mengganggu waktunya Bu. Makasih ya. Apa sih menurut Bapak penyebab dari seringnya terjadi KDRT dan dampak korban apa? Terima kasih saya dan Bu Jawan.
ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah psikologis dan kepribadian. Biasanya waktu kecilnya itu punya trauma di orang tuanya, itu bisa terjadi. Selanjutnya norma budaya media kebiasaan bahwa KDRT itu bisa jadi kebiasaan di lingkungan, ini lingkungan yang kurang berpendidikan, yaitu dianggap biasa-biasa aja kayak di kampung-kampung itu ya, masalah suami atau istri selanjutnya masalah ketergantungan ekonomi. Biasanya baik suami atau istri yang tergantungan, ya suaminya sebenarnya tergantungan sama istri, itu biasanya bisa seperti itu. Begitupun sebaliknya. Stres juga bisa mempengaruhi. Contoh, tekanan pekerjaan, datang ke rumah, istrinya tidak ada, itu bisa terjadi. Selanjutnya hal ya, alkohol itu bisa terjadi. Pulang kerja stres, minum alkohol, bisa terjadi hal yang seperti itu. Kalau solusinya apa menurut Bapak? Ya itu kita harus mitigasi bahwa pendidikan yang paling utama, bagaimana pendidikan parenting ya, itu harus belajar soal itu. Dan kualitas strata pendidikan gitu, bahwa bagaimana sebetulnya di usia dini itu tidak boleh memperkenalkan orang tua bertengkar di depan anaknya, sehingga anaknya itu tadi yang pertama, kalau dia udah merasa traumatik itu menjadi lebih kuat kebiasaan bahwa hal-hal yang jadi budaya, bahwa kalau suaminya nggak marah sama istri itu dianggap bahwa ya